anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Indah. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks persuasi. Pasti sebelumnya kalian pernah mendengar apa itu teks persuasi. Berikut ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Ada 2 kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, KD 3.13 mengidentifikasi jenis saran, ajakan, dan arahan dari teks persuasi, serta KD 4.13 menyimpulkan isi saran, ajakan, dan arahan dari teks persuasi. Supaya kalian lebih memahami materi teks persuasi, mari kita simak bersama-sama video ini ya. Materi yang pertama ialah teks persuasi dan kalimat ajakan. Teks persuasi adalah teks yang isinya berupa ajakan atau bujukan kepada pembaca agar pembaca melakukan isi dalam teks tersebut. Biasanya, isi bacaan dibuat dari sudut pandang penulis, sehingga teks persuasi bersifat subjektif. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Teks tersebut berisi tentang kelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk meminta sumbangan dengan mengatasnamakan bencana gempa bumi dan tsunami. Perhatikan kalimat keempat pada contoh teks tersebut. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Dari contoh kalimat tersebut, dapat dipahami bahwa penulis mengajak pembaca untuk berhati-hati terhadap ulah oknum yang tidak bertanggung jawab meminta sumbangan dengan mengatasnamakan bencana alam. Selanjutnya, ciri-ciri teks persuasi. Ada 5 ciri-ciri teks persuasi, yaitu 1. Adanya bujukan, pengaruh, atau imbauan kepada pembaca. Tujuannya agar pembaca dapat melakukan apa yang penulis sampaikan. Yang kedua, terdapat opini yang disertai dengan fakta. Tujuan fakta di dalam teks persuasi untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran isi tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, isi paragraf digunakan untuk meyakinkan pembaca yang ditulis oleh penulis. Yang keempat, banyak menggunakan kata ajakan, seperti ayo, mari, laksanakan. Dan yang kelima, biasanya teks persuasi menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Berikutnya, simpulan isi teks persuasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang suatu teks. Biasanya, isi simpulan tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan mengajak apa teks persuasi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut ini ya. Pada teks persuasi tersebut, menjelaskan tentang penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan. Kemudian, jawaban atas pertanyaan mengajak apa teks tersebut dapat kita cermati pada kalimat terakhir, yaitu salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Jadi, simpulan dari isi teks tersebut adalah penulis mengajak pembaca untuk menjaga pola makan sehat agar tidak mengalami gangguan pencernaan. Seperti itu ya cara membuat simpulan. Kalian harus benar-benar memperhatikan hubungan logis dari tiap kalimatnya. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah penyimpulan isi teks persuasi. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama adalah membaca keseluruhan isi teks. Langkah yang kedua, mencatat bagian yang penting. Langkah yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian. Dan langkah yang terakhir, merumuskan simpulan isi teks secara singkat dan jelas. Jika kalian ingin membuat sebuah teks, pastikan selalu mengikuti langkah-langkahnya sesuai dengan urutannya ya. Alhamdulillah, materi teks persuasi sudah selesai. Ibu harap kalian paham ya dengan penjelasan Ibu. Kalau masih ada yang belum paham, bisa diskusi di kolom komentar.
Ibu akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam hangat dari Bu Indah. BMM, belajar mudah, menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.